Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Nina Lisabrina selaku dosen mengampu mata kuliah Pemikiran Desain. Perkenalkan, nama saya Luna Fauzia dengan NIM 231111056 Prodi S1 Bisnis Digital kelas B. Sebelumnya, izin mempresentasikan hasil dari perbaikan CPNK 1. Latar belakang masalah yang saya ambil yaitu mengenai tentang sampah. Sampah adalah salah satu masalah yang tak kunjung usai di masyarakat. Di antaranya sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga itu bervariasi sekali. Misalnya ada sampah organik, sampah anorganik, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun yang akan menyebabkan banyak sekali dampak buruknya jika tidak dikelola dengan baik. Apa aja sih dampak sampah rumah tangga? Tentunya banyak sekali dampak sampah rumah tangga yang akan merugikan banyak pihak, terutama alam dan manusia. Yang pertama yaitu pencemaran lingkungan, diantaranya yaitu air, tanah, dan udara. Yang kedua ada kerusakan lingkungan ataupun banjir. Yang ketiga ada gangguan kelestarian lingkungan. Yang keempat bisa menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, tifus, kolera, jamur, dan cacingan. Dan masih banyak lagi yang akan menimbulkan dampak buruknya. Berikut merupakan dampak buruk menumpuknya sampah yang ada di Indonesia. Yang pertama di sebelah kiri yaitu menumpuknya sampah bisa menyebabkan banjir dan pencemaran udara. Jenis-jenis sampah rumah tangga. Ada 3 jenis sampah rumah tangga yang tadi udah dibahas di awal. Yang pertama ada sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Sampah anorganik yaitu sampah yang berlangganan dengan sampah organik, yaitu sampah yang sulit diuraikan secara alami hingga membutuhkan waktu ratusan tahun hingga tidak bisa sama sekali terurai. Contohnya botol bekas, plastik dan kain, kaleng, kaleng minuman, kaca dan ban, dan kemasan produk rumah tangga seperti kardus. Dan selanjutnya ada sampah B3. Sampah B3 merupakan sampah-sampah dari bahan kimia berbahaya dan beracun. Jadi, misalnya kemasan-kemasan yang mengandung senyawa kimia yang berbahaya ini tidak boleh dibuang sembarangan. Contohnya, minyak bekas, oli bekas, cairan pembersih, atau sejenisnya, baterai bekas, obat kadaluarsa, tempat kosmetik atau skincare bekas, alat dan barang bekas dari sampah rumah tangga yang ada, pasti ada pengelolaannya. Di antaranya yaitu menekan jumlah sampah dengan melakukan pemilihan sampah berdasarkan jenisnya. Nah, jenisnya sudah dibedakan contohnya seperti di slide yang awal. Yang kedua, pengelolaan sampah yang benar. Yang ketiga, menjaga kondisi lingkungan tetap baik dan mendaur ulang sampah masih bisa didaur ulang. Dari masalah yang ada, saya ingin menciptakan sebuah inovasi aplikasi di mana di dalamnya ada halaman berita yang berisi tentang dampak baik maupun dampak buruk serta pemanfaatan sampah dengan baik. Pada bagian beranda ada fitur yang unik dan estetik agar user bisa memasukkan apa yang diinginkan. Misalnya user ingin mencari tentang bagaimana cara mengolah buah-buahan busuk agar bisa bermanfaat. Misalnya bisa menjadi pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu di beberapa fitur itu terdapat banyak sekali ide bisnis maupun pemilihan sampah yang baik dan benar. Lalu dari aplikasi tersebut akan tersambung dengan e-commerce yang akan penjual buat seperti menciptakan inovasi pengganti plastik jajanan ringan, misalnya plastik tahu bulat, terus plastik jajan-jajanan ringan. Produk tersebut terbuat dari kain dan bahan khusus yang ramah lingkungan, awet, tahan air, tahan minyak, dan pastinya bisa dicuci kembali dan pencuciannya cepat kering atau mudah digunakan hanya dengan mengelap misalnya cuma mengelap tisu basah atau cuma mengelap
tisu kering. Di Indonesia udah ada inovasi ini, namun proses pencuciannya lama untuk keringnya dikarenakan bahannya yang sulit untuk kering. Berikut merupakan cara mengelola sampah organik. Yang pertama, dipisahkan sampahnya atau dipilah. Yang kedua, dijadikan pakan ternak. Yang ketiga, menjadi pupuk. Yang keempat, menjadi kompos yang berguna untuk tanaman. Yang keempat, menjadi arang briket. Yang keenam, ditanam atau dikubur. Yang ketujuh, bisa dibuat koko fiber yang sedang viral sekarang. Adapun cara mengolah sampah anorganik mungkin sudah banyak sekali dari dulu masa kecil mengolah sampah anorganik. Yang pertama yaitu memilah sampah, kedua mendaur ulang sampah. Misalnya inovasi yang terbaru kan sekarang galon mineral yang besar cukup sekali pakai. Nah, jika menumpuk akan menimbulkan berbagai penyakit. Lalu inovasinya yaitu galonnya bisa dijadikan sebuah kolam lele dan bisa dijadikan sebuah pot bunga tanaman. Yang ketiga, menjadikan plastik sebagai paving. Yang keempat, menjadikan hiasan maupun barang yang berguna. Yang kelima, kain menjadi keset, selimut, dan lain sebagainya. Pengolahan sampah B3 ini cukup sulit karena harus ada pabrik khusus agar bisa mengurai sampah ini. Harusnya setiap pemerintahan kabupaten atau kota di Indonesia harus ada pabrik untuk penguraian sampah B3. Adapun cara mengelolanya yaitu yang pertama, pemilahan sampah, yang kedua disetorkan ke bank sampah terdekat, yang ketiga, cara mengurai sampah ini ada beberapa cara, yaitu ada 3 cara atau 3 metode. Yang pertama, dengan cara fisik. Metode ini adalah proses mengubah bentuk fisik atau senyawa kimia dengan menambahkan bahan pengikat atau zat bereaksi tertentu. Penambahan zat tersebut bertujuan untuk memperkecil kelarutan pergerakan dan penyebaran racun limbah sebelum dibuang. Contoh, misal bahan yang digunakan untuk proses stabilisasi atau solidifikasi yaitu semen, kapur, dan bahan termoplastik. Pengelolaan dengan cara kimiawi. Pengelolaan limbah dengan cara kimiawi dilakukan untuk menghilangkan partikel yang sulit mengendap, logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun. Cara ini dilakukan dengan bantuan bahan kimia tergantung jenis dan kadar limbahnya. Pengelolaan limbah ini dilakukan dengan bantuan bahan kimia tertentu tergantung jenis dan kadar limbahnya. Pengelolaan limbah B3 dengan bahan kimia umumnya dilakukan menggunakan metode stabilisasi atau solidifikasi. Dan yang terakhir ada pengelolaan dengan cara biologi. Pengelolaan dengan cara biologi Pengelolaan dengan cara ini adalah pengelolaan limbah menggunakan bakteri atau mikroorganisme lain untuk mengurai limbah B3. Selain dengan bantuan pabrik, ibu rumah tangga atau orang rumahan bisa melakukan pembuangan limbah B3 dengan baik. Contohnya yang pertama yaitu membuat sumur atau injeksi pertama yang bisa dilakukan untuk membuang limbah, yaitu membuat sumur injeksi khusus untuk limbah sampah B3. Yang ketiga, menggunakan kolam penyimpanan khusus untuk bahan B3. Yang ketiga, menimbun limbah B3 dengan lead fill, khusus dengan pengamanan yang tinggi. Berikut contoh mengolah sampah organik yang baik dan benar. Berikut merupakan contoh mengolah sampah organik. Banyak sekali cara untuk mengolah sampah organik. Di antaranya yaitu membuat pupuk cair dengan organ dalam, kepala maupun tulang ikan yang tidak dipakai, ikan segar yang tidak dipakai, maupun buah-buahan dan kulit buah yang sudah busuk lalu bisa digunakan sebagai pupuk cair. Yang kedua di sini ada rumput
yang biasa dibuat makan ternak. Pakan ternak biasanya hasilkan dari makanan sisa, dedak, atau sayuran sisa, dan selanjutnya makanan bisa dikubur atau nah, tujuan bisa dikubur ini juga akan menjadi kompos untuk tanah dan manfaatnya banyak sekali untuk menjaga kesuburan tanah. Yang ketiga, kayu yang diolah menjadi briket, arang briket. Yang ketiga, serabut kelapa tua yang menjadi coco fiber. Yang di bawah ini merupakan kerajinan dari daun-daun kering, misalnya pelepah pisang dan lain sebagainya. Dan di bagian sini merupakan hasil dari olahan batok kelapa untuk alat masak, dan yang ini dari limbah kulit jagung. Selanjutnya ada pengolahan sampah anorganik. Pengolahan sampah anorganik banyak sekali variannya. Di antaranya yang di sini merupakan paving dari sampah plastik. Di sini merupakan ban bekas. Dari ban bekas, ini dari jerigen yang sudah digunakan, tutup botol, dan ini botol minuman, dan yang ini merupakan dari limbah bungkus snack atau makanan ringan. Ini dari limbah kain atau kain perca. Masih banyak lagi sebuah inovasi yang dapat dihasilkan dari kain perca dan lain sebagainya. Lalu ini botol bisa menjadi vas bunga maupun tempat tumbuhnya tanaman, dan yang ini kolam ikan. Selanjutnya, pengolahan sampah B3. Pengolahan sampah B3 bisa di pabrik karena pabrik tersebut sudah memiliki izin khusus yang pastinya aman bagi warga sekitar agar kandungan zat berbahaya tidak menyebar kemana-mana. Dan yang di bawah ini merupakan limbah minyak yang dijadikan sebagai lilin ataupun pengharum ruangan. Yang di atas pastinya tidak asing lagi, yaitu bak cat yang dijadikan sebagai tempat sampah. Kesimpulan dari PPT hari ini yaitu menciptakan lingkungan yang indah, bersih, serta damai merupakan upaya melindungi alam agar tidak rusak oleh ulah manusia. Serta kan dalam Islam sudah dijelaskan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman, terutama dengan kebersihan diri kita sendiri. Maka jagalah lingkungan kita agar tetap indah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.